Halo semuanya, masih ingat kisah di MotoGP Mandalika? Bukan cuma Marc Marquez yang gak bisa melanjutkan pertandingan guys, tapi juga ada kejadian yang cukup menghebohkan seluruh dunia bahkan, yaitu terkait dengan pawang hujan. Nah, bukan hanya sekedar itu, tetapi juga ada seorang pendeta yang mengkaitkan hal ini itu dengan kuasa kegelapan. Nah, benarkah demikian? Apakah setiap ritual-ritual yang terjadi di bangsa kita Indonesia ini itu selalu terkait dengan kuasa kegelapan? Nah, kita akan membahas tentang hal ini, dan sebelum melanjutkan videonya, silahkan pencet tombol like, share video ini, dan subscribe channel YouTube ini. Dan inilah penjelasannya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang pawang hujan, ini adalah satu bagian yang sekali lagi tidak asing dengan kita, bangsa Indonesia. Kita yakin juga di dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan kita, sesuatu hal yang sangat menarik sekali bagi bangsa kita, yang adalah sebuah keindahan tentunya, bukan cuma sekedar mungkin ada hal yang terkait dengan isu toleransi, intoleransi, dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap yakin bahwa keperbedaan yang Tuhan izinkan di tengah-tengah bangsa ini adalah sebuah bentuk bagaimana Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya melalui kebenaran umum di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita kan juga yakin ya bahwa keberagaman adalah sebuah hal yang niscaya, yang mutlak terjadi di dalam dunia, dan justru di dalam perbedaan itulah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen tentunya menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita akan coba membahas ya tentang pawang hujan. Jadi guys, yang perlu kita pahami adalah tidak terlalu menyelidiki terlalu dalam apa ya sebenarnya yang terjadi oleh Rara pawang hujan tersebut, atau bagaimana kebijakan panitia sehingga kemudian pawang hujan itu dilibatkan. Ya, kita tahu di berita adalah memang ini bukan yang pertama kali, di dalam acara-acara sebelumnya juga ada pawang hujan yang dipanggil. Nah, mungkin kita perlu juga memastikan yang pertama adalah bahwa BMKG itu juga sudah memberikan sebuah gambaran dan memberikan sebuah statement bahwa terkait dengan cuaca saat itu terjadi atau diperkirakan akan terjadi hujan pada saat itu, dan mereka melakukan rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca pawang hujan mungkin tujuannya sama ya, yaitu supaya apa yang kita mau lakukan itu terjadi lancar, tidak ada sebuah halangan, karena dirasa bahwa kalau hujannya turun terlalu deras atau hujan deras itu bakalan menghambat kegiatan tersebut. Nah, ini sekali lagi ya, bukan cuma terjadi pada saat itu, kita juga dekat kan dengan hal ini ya. Apalagi kalau misalnya kita ingat ya orang-orang Kristen yang mau merayakan Natal misalnya, pas bulan 12, pas lagi hujan-hujannya, hujan lebat pula ya, lalu kemudian kita membentuk sebuah tim doa, kita memohon kepada Tuhan supaya hujannya ditengking guys, supaya tidak ada hujan dan supaya acaranya boleh berjalan dengan lancar dan banyak jemaat yang bisa datang. Nah, saya juga punya pengalaman hal seperti ini. Jadi waktu itu sedikit saja ya, kita berdoa supaya tidak hujan, dan kemudian betul-betul hujan, dan saya ketua panitianya saat itu. Dan exactly benar, jadi waktu itu kalau nggak salah acaranya jam 7, udah ada pakai bintang tamu segala waktu itu acaranya, sampai ada pembicara, wah pokoknya dari luar kota. Kita pengennya, kerinduannya itu memberi yang terbaik lah, ada banyak jemaat yang datang. Tapi udah jam 6:30 gitu masih sepi karena hujannya lebat banget. Lalu saya pergi, saya berdoa, Tuhan mohon supaya ada jemaat yang datang tidak terhalang dari hujan lain sebagainya. Dan hujan tetap turun guys. Tetapi yang menarik saat itu adalah waktu saya keluar dari ruangan doa, melihat teman-teman tuh udah pada sibuk nyariin payung. Kenapa? Karena ada banyak jemaat yang datang walaupun hujannya lebat. Nah, dari situ saya bisa belajar sih bahwa di tengah-tengah situasi apapun kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita inginkan, tetapi rencana Tuhan tetap dinyatakan walaupun hujannya turun lebat. Jadi dari situ saya belajar bahwa permohonan kita kepada Tuhan itu apa ya, kita tahu apa yang menurut kita baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oke, kembali kepada topik ini. Jadi tentang pawang hujan tersebut, yang pertama adalah begini. Saya yakin Tuhan bisa pakai segala macam cara. Ya, kalau saya lihat catatan saya, bahkan Alkitab juga mencatat tentang kisahnya Ayub ya. Teman-teman masih ingat kisahnya Ayub bukan? Ya, kisahnya Ayub adalah bagaimana Tuhan itu mengizinkan si iblis
ya, kuasa jahat si setan itu untuk mengganggu Ayub. Ayub pasal 2 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi memang Tuhan bisa memberikan izin kepada si iblis untuk melakukan sesuatu kepada manusia. Sekali lagi mengizinkan. Mengizinkan berarti ya memang Tuhan punya maksud rencana di balik semuanya itu. Walaupun rencananya itu harus dijalani melalui sebuah penderitaan dan tekanan hidup. Nah, sekali lagi dari sini kita juga bisa belajar bahwa kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, poinnya bukan hanya sekedar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, no. Tetapi untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi poinnya adalah Tuhan bisa pakai segala macam cara dengan sebuah platform, sebuah dasar yang jelas supaya kita ini belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, dari sinilah saya yakin bahwa pawang hujan yang seperti ini juga ya Tuhan izinkan terjadi gitu loh. Dan ya anyway kita nggak akan bahas apakah karena ada dia lalu hujannya bisa berhenti. Saya nggak akan bahas itu. Tetapi kalaupun berhenti itu pasti ada di bawah kedaulatan Tuhan. Lawang kalau kita ngomong ini adalah kuasa gelap pun misalnya ya, itu pun tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan saya bukan ngomong bahwa pawang hujan itu juga karena kuasa gelap ya. Nanti kita akan coba melihat hal ini. Tapi yang pertama adalah Tuhan bisa pakai fenomena alam untuk membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Harusnya begitu. Jadi fokusnya jangan kepada si pawangnya, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Tapi anyway, apakah kemudian kalau memang Tuhan bisa pakai segala macam cara, berarti kita bisa sembarangan memilih segala cara apapun? Contoh misalnya, karena Tuhan bisa pakai segala macam cara, ya udah kalau misalnya ke dokter nggak sembuh kita ke dukun. Ya nggak begitu gitu loh. Nah ini ya poin yang pertama saya mau bagiin. Walaupun Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menyatakan kehendaknya, itu tidak melegitimasi, itu tidak membenarkan kita untuk menggunakan segala cara sembarangan. Nggak begitu guys. Nah oleh karena itu kita harus belajar untuk melihat kepada pimpinan Tuhan. Artinya pada waktu kita datang ke sesuatu atau seseorang, maksud dan tujuan kita apa sih? Maksud tujuan kita adalah mencari jawaban dan solusi. That's it gitu loh. Nah itulah problematika kita sebagai manusia. Kita cenderung tidak melihat apa yang Tuhan inginkan, yaitu tadi menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Tapi kita hanya melihat apa yang it works for me, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang saya bisa cari jawaban solusi. Dan sekali lagi saya juga tidak ngomong ini salah ya guys ya. Tapi yang kita harus lihat adalah kadang Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta karena Tuhan tahu yang terbaik yang dia sudah siapkan buat kita gitu loh. Nah memang sekali lagi ini membutuhkan iman untuk melihat bahwa walaupun kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, tapi kita tetap yakin dan percaya hatinya itu tetap mengasihi aku dan engkau. Jadi sekali lagi, apakah kalau Tuhan bisa pakai segala macam cara, kita bisa sembarangan kemana saja? Ya sederhananya kita mau pergi ke sebuah tempat, misalnya keluar kota, kita nyetir mobil, kita doa, Tuhan tolonglah lindungi saya dalam perjalanan. Tapi kan bukan berarti terus kita ngebut sembarangan juga nyetir mobilnya, kan nggak begitu. Itu namanya mencobai kan. Ya sama lah, itu hal yang sederhana kalau kita lagi makan misalnya. Kadang makan tuh ya rohaninya tuh cuma di depan doang waktu doa. Setelah makan kita udah lupa daratan, tau gak sih, nambahnya banyak. Kita pilih apapun juga yang kita tahu sebenarnya itu bisa membuat asam urat, kolesterol. Ini ngomongin gue juga. Tapi ya itu tadi, maksudnya poinnya adalah walaupun Tuhan bisa pakai segala macam cara, tapi bukan berarti kita dengan sembarangan memilih cara-cara tersebut. Itu nggak bijak. Dan yakinlah bahwa Tuhan tuh memberi kita hikmat kan, betul nggak? Kan Alkitab juga berkata kalau ada orang yang lagi goyang imannya, mintalah kepada Tuhan hikmat. Kalau lagi ada sebuah pergumulan yang berat, mintalah kepada Tuhan hikmat. Nah hikmat itulah yang menuntun kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan, tetapi pakai cara-cara yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan gitu loh. Jadi bukan berarti Tuhan bisa pakai segala macam cara, ya udah ke dukun, ya udah ke orang pintar, nggak begitu guys. Kita tetap harus belajar menjaga bahwa kita itu diminta untuk hidup kudus. Ya sekali lagi ya, Allah itu maha kuasa, tapi juga Allah maha kudus. Kemahakuasaan Tuhan itu tidak mungkin membuat dia bisa melakukan dosa. Ya ingat ya. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu berjalannya tuh paralel bersama-sama dengan kemahabijaksanaannya dan kemahakudusannya.
Nggak tiba-tiba Allah Maha Kuasa lalu Allah bisa bikin dosa karena dia Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu. Nggak begitu. Kemahakuasaannya juga berjalan bersamaan dengan kemahabijaksanaannya dan kekudusan Tuhan. Nah dari sini saya belajar, saya mau bagiin kepada kita gimana sih kalau kita ngelihat tentang pawang hujan ya. Yang pertama kita harus pahami adalah ya Tuhan kalaupun lewat pawang hujan itu ya jangan fokus kepada orang. Ya Tuhan memang punya cara melalui pawang hujan tersebut gitu loh. Tapi berarti bukan berarti terus kita nanti kalau ada lagi kita undang pawang hujan aja, nggak gitu loh, nggak gitu. Itu artinya nanti memutlakan sebuah cara. Ini yang pentingnya. Ingat ya Tuhan Yesus tuh kalau buat mujizat itu nggak pernah dengan satu macam cara, karena rasanya Tuhan tuh tahu ya kita bakal gampang banget sih mendewakan cara pakai minyak terus aja, nanti kalau doa pakai minyak terus gitu ya, pakai apalagi pakai media tertentu ya, nanti kita bisa mengkultuskan medianya, mengkultuskan mendewakan airnya lah, minyaknya lah, ya apapun bentuknya gitu loh. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan gitu loh. Akhirnya kita hanya fokus kepada berkatnya bukan sang pemberi berkatnya. Itu poin yang pertama ya. Yang kedua adalah yang saya mau bagiin adalah gini, tidak menghakimi. Tidak menghakimi ini poin yang penting karena yang seperti saya mention di awal tadi, apakah kuasa pawang hujan terkait selalu dengan kuasa setan? Enggak sih. Ya, Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 itu bicara bukan tentang kuasa gelap loh. Itu bicara tentang natur manusia yang berdosa. Nanti kalau teman-teman membaca di Roma pasal 2, mereka tuh menggantikan kemuliaan Allah yang dengan binatang-binatang berkaki 4 yang fana dan lain sebagainya, ya. Itu berkait dengan apa? Dengan natur manusia yang jatuh dalam dosa gitu loh. Ya, jadi Roma pasal 2 itu kan terkait dengan orang yang tidak mengenal Tuhan tuh. Ya, sebenarnya Tuhan sudah menuliskan hukumnya dalam hati manusia, tetapi mereka mencari yang lain dan menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang sifatnya itu berhala. Ya. Nah, apakah itu terkait dengan kuasa iblis? Pada konteks Roma pasal 2 tidak ada bicara tentang kuasa iblis. Itu adalah sebuah natur manusia yang berdosa yang terpisah dari Tuhan Allah, lalu mereka mencari pribadi yang ilahi. Ya. Sehingga nanti kalau masuk ke dalam pasal yang berikutnya, pasal 3, semua orang berdosa, termasuk orang yang sudah kenal Tuhan pun, seorang Yahudi yang kenal Jehovah, yang punya 10 hukum juga tetap manusia yang berdosa. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita walaupun sudah diberikan anugerah untuk mengenal Allah yang benar yang dinyatakan di dalam Kristus Tuhan yang mati menebus dosa, bangkit dan naik ke surga, tetapi bukan berarti kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Enggak begitu gitu loh. Itu adalah anugerah, privilege, kehormatan. Nah, anugerah itu membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin arogan lalu melihat dan menilai seseorang atau orang lain yang di luar kita adalah orang yang menyembah setan. Enggak begitu. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah itu tetap dinyatakan kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. Ingat ya, semua manusia, ras apapun, warna kulit apapun, keyakinan apapun, itu adalah gambar dan rupa Allah, guys. Jadi artinya kita diminta untuk tidak saling menghakimi. Ini walaupun tidak apple to apple, tapi Roma pasal 14 tuh mengindikasikan kejadian seperti ini. Roma pasal 14 nanti kalau teman-teman baca tuh ada orang yang mengkultuskan 1 hari, nggak boleh makan makanan ini, makanan itu. Tapi Paulus ngomong apa? Paulus ngomong apapun juga yang mereka perbuat, mereka lakukan itu untuk Tuhan. Ya ini sekali lagi tidak apple to apple ya. Kenapa? Karena jemaat di Roma pada saat itu adalah orang yang lagi bertumbuh imannya ya. Jadi ini sudah kenal Tuhan, tapi mungkin masih terkait dengan kepercayaan Yahudi, Yudaisme yang dulu, yang kemudian masuk di dalam ya sinkritisme lah ya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah Roma pasal 14 tuh hendaklah kamu jangan menghakimi. Jadi apakah pawang hujan terkait dengan kuasa gelap? Enggak 100%. Ya, itu bisa jadi adalah sebuah gambaran tentang orang-orang sekitar kita yang memang sedang mencari pribadi ilahi. Dan ingat ya, fenomena alam adalah kebenaran umum. Ya, fenomena alam adalah kebenaran umum, dan dari dulu sejarah bangsa kita misalnya Dewi Sri yaitu Dewi Kesuburan misalnya ya, itu kan terkait dengan mereka menyembah Dewi Sri karena pengen panennya tuh baik. Kenapa pengen panennya baik? Karena ada banyak tikus yang makan makanan itu. Makanya Dewi Sri itu digambarnya seperti ular gitu loh ya, karena ular itu yang menjaga sawah mereka dari ancaman tikus. Yep, anyway begitulah. Nah itu apakah selalu terkait dengan kuasa gelap? Enggak, itu adalah sebuah gambaran di mana benih ya, sense divinitas itu ya, kerinduan akan sang ilahi itu muncul melalui apa itu tadi ya,
Tulah misalnya. Jangan lupa bahwa tulah itu bukan terkait dengan sekedar Firaun itu dikasih tulah, bukan, tapi setiap tulah itu menggambarkan dewa-dewa yang saat itu mereka sedang sembah gitu loh. Dan itu mulai dari mana? Dari fenomena alam, Sungai Nil, Katak misalnya, dengan apa yang terjadi di sekeliling. Dan ingat ya, Kejadian pasal yang ke-1 tentang penciptaan itu kan bukan tentang chronological ya, maksudnya tentang penciptaan hari ke-1, hari ke-2, bukan, itu hari 1, hari 2, itu nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Tetapi yang penting adalah kenapa kok Musa diberikan inspirasi menceritakan tentang benda-benda penerang, misalnya matahari dan lain sebagainya. Itu menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan bintang, matahari dan lain sebagainya. Tapi jadi jangan disembah gitu loh. Tapi kenapa kok muncul seperti itu? Karena natur manusia pada dirinya itu selalu mencari hal yang ilahi, sehingga mereka mendewakan sesuatu. Ya. Jadi nggak selalu bicara tentang kuasa gelap sih, kuasa iblis ya. Ya itu lagi-lagi, ya walaupun sekali lagi nggak 100% murni tidak ada kuasa gelapnya, tetapi yang pasti adalah pawang hujan, ritual-ritual, itu sebuah gambaran gimana manusia itu mencari pribadi yang ilahi. Itu poin yang kedua yang saya membagiin. Yang poin yang ketiga adalah seharusnya kita semakin rindu mencari Tuhan. Ya. Mazmur 104 ayat 1-8 itu menceritakan tentang langit sebagai tumpuan kakinya. Bintang-bintang dunia ini ya ciptaan ya, alam semesta ini adalah kaitan tentang bagaimana Allah yang berdaulat. Seharusnya fenomena alam membuat kita semakin rindu untuk mencari kebenaran akan Tuhan. Ya bagi siapapun kita yang hari ini non-Kristen misalnya menonton video ini, ya ayo kita mencari kebenaran Tuhan. Maksudnya kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mempercayakan atau menyatakan dirinya. Sangat mustahil sih. Kenapa? Karena manusia udah jatuh dalam dosa. Ciptaan nggak mungkin belajar untuk mengenal sang penciptanya. Kalaupun bisa, ya itu tadi terbatas. Kita hanya tahu Allah Maha Kuasa, kita hanya tahu Allah Maha Kudus. Tapi gimana memahami kekuasaan, kekudusan, kasih Allah, gimana caranya memahami itu? Itu bisa dinyatakan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya Ibrani pasal yang pertama. Ya, dahulu Allah berbicara melalui nabinya dan sekarang melalui anaknya. Ya, anaknya yang dinyatakan kepada kita yaitu Yesus Tuhan kita yang berinkarnasi mengambil rupa sebagai manusia, dan dia menyatakan apa yang sebenarnya kita cari dalam dunia ini, yaitu bagaimana mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, di dalam Yesuslah kita bisa mengenal. Maka Paulus berkata yang kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, persekutuan di dalam segala penderitaannya, dan itulah yang menjadi kerinduan kita hari ini. Jadi fenomena alam, apapun medianya, apakah itu ritual, apakah itu pawang hujan atau apapun juga, seharusnya membawa kita semakin rindu untuk mencari Tuhannya, bukan sekedar mencari kuasa atau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan. Nah ini juga terkait dengan orang Kristen yang seringkali juga mengkultuskan pendeta, kan betul nggak ya? Ya kalau didoain sama pendeta ini bisa mujarab, ya kalau doain sama pendeta ini bisa terjadi kita dapetin sesuatu gitu. Ya itu sama saja sebenarnya. Ya kita tidak lagi melihat Tuhannya gitu loh. Di akhir video ini saya ingin mengajak kita untuk menjaga keperbedaan di bangsa kita, saling menghormati walaupun berbeda pandangan. Ini juga yang membuat kita sebagai orang Kristen harusnya menjadi berkat ya. Gimana kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kalau dikit-dikit kita menghakimi gitu loh. Tahu ya, orang akan melihat orang Kristen tuh ya sok suci, sok benar gitu loh. Kita nggak bisa menerima pandangan yang berbeda, cara yang berbeda. Harusnya kita menerima dahulu. Kita bukan ngomong terus kompromi ya, lalu kalau gitu boleh-boleh saja. Enggak begitu sih. Kita punya sebuah kepastian bahwa kita tidak melakukan hal itu. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak menghakimi mereka gitu loh. Seharusnya kita menjadi orang Kristen, menjadi garam dan terang, itu memberikan dampak. Ya, caranya adalah ya menerima keperbedaan ini, dan dari situ kita bisa belajar melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka dan Tuhan juga melihat kita. Ya. Nah, kiranya kasih Tuhan menolong kita bersama untuk bertumbuh semakin mengenal Tuhan melalui segala sesuatu. General revelation, kebenaran umum yang dinyatakan sehingga kita melihat Kristus yang bertahta di atas segalanya. Dan kita rindu supaya banyak orang mengenal akan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Oke, semoga Mark Marquez cepat sembuh dari sakitnya. Sekian saja dari saya. Kiranya
ini bisa menjadi berkat, jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Joy Manik, saya pamit. Goodbye.